Syakik al-Balkh adalah seorang ahli dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan. Dan banyak buku yang telah ditulisnya. Ketika ia belajar jalan kesufian dari Ibrahim bin Adham. Dalam waktu bersamaan ia juga mengajar Hatim si orang tuli. Syakik al-Balkh mengakui bahwa ia telah belajar dari 1.700 orang guru. Dan memiliki buku sebanyak beberapa pemikulan unta. Kisah pertaubatan Syakik al-Balkh dimulai dari sewaktu Syakik al-Balkh mengadakan suatu ekspedisi dagang ke Turkistan. Di dalam perjalanan itu, ia berhenti untuk melihat-lihat sebuah kuil. Di dalamnya, ia lihat ada seorang yang sedang menyembah berhala dengan penuh khusyuk. Syakik al-Balkh menegur si penyembah berhala itu. Sesungguhnya yang menciptakan engkau adalah yang maha hidup, maha kuasa serta maha tahu, sembahlah dia. Hendaklah engkau malu. Dan jangan menyembah sebuah berhala yang tak dapat mendatangkan kebajikan, maupun aniaya kepadamu. Jika benar kata-katamu itu. Jawab si penyembah berhala. Mengapakah dia tidak sanggup memberikan nafkahmu sehari-hari di kota kediamanmu sendiri? Masih perlukah engkau melakukan perjalanan sejauh ini? Kata-kata ini membuka hati Syakik al-Balkh. Ia lalu bertemu Zoroaster yang kebetulan menuju kota yang sama. Ia bertanya kepada Syakik al-Balkh, apakah usahamu, berdagang? Jawab Syakik al-Balkh. Jika engkau mencari rezeki yang belum ditakdirkan untukmu, sampai kiamat sekalipun engkau tidak memperolehnya. Tetapi jika engkau hendak mencari rezeki yang telah ditakdirkan untukmu, engkau tidak perlu pergi kemana-mana, karena rezeki itu akan datang sendiri. Ucapan ini semakin menyadarkan Syakik al-Balkh. Dan kecintaannya terhadap kekayaan dunia semakin pudar. Akhirnya sampailah Syakik al-Balkh ke kota Balkh. Sahabat-sahabatnya menyambut kedatangannya dengan hangat, karena ia terkenal dengan kemurahan hatinya. Pada masa itu, yang menjadi pangeran di kota Balkh adalah Ali bin Isa bin Haman, yang memelihara beberapa ekor anjing pemburu. Kebetulan pada saat itu, seekor anjingnya hilang. Anjing itu ada di rumah tetangga Syakik al-Balkh, orang-orang melaporkannya kepada si pangeran. Maka ditangkaplah tetangga Syakik al-Balkh itu, dengan tuduhan telah mencuri seekor anjing. Ia dipukuli. Akhirnya meminta perlindungan kepada Syakik al-Balkh. Maka pergilah Syakik al-Balkh, menghadap sang pangeran lalu memohon. Berikanlah kepadaku waktu 3 hari, untuk mengembalikan anjingmu itu. Tetapi bebaskanlah sahabatku itu. Si pangeran membebaskan tetangga Syakik al-Balkh. 3 hari kemudian secara kebetulan seseorang menemukan seekor anjing. Orang itu berkata di dalam hatinya, anjing ini akan kuberikan kepada Syakik al-Balkh. Syakik al-Balkh adalah seorang yang pemurah, tentu ia akan memberikan imbalan kepadaku. Anjing itu dibawanya kepada Syakik al-Balkh. Kemudian Syakik al-Balkh menyerahkan binatang itu kepada si pangeran, dan terpenuhilah janjinya. Setelah peristiwa itu Syakik al-Balkh bertekad untuk benar-benar berpaling dari urusan duniawi. Di kemudian hari, terjadi bencana kelaparan di kota Balkh. Sampai begitu parah, sehingga manusia mengganyang sesamanya. Di sebuah pasar, Syakik al-Balkh melihat seorang hamba yang tertawa-tawa dengan gembira. Syakik al-Balkh bertanya kepadanya, apakah yang membuatmu segembira ini? Tidakkah kau lihat betapa semua orang menanggung kelaparan? Apa peduliku? Jawab si hamba. Tuanku memiliki sebuah desa dan mempunyai banyak persediaan gandum. Ia tidak akan membiarkan aku kelaparan. Mendengar jawaban si hamba ini, Syakik al-Balkh tidak dapat menahan dirinya, maka berserulah ia kepada Allah. Ya Allah, budak ini sangat gembira karena tuannya mempunyai gandum. Engkau adalah raja di antara sekian raja, dan telah berjanji akan memberikan makanan kami sehari-hari. Jika demikian, mengapakah kami harus gelisah? Setelah peristiwa itu, ditinggalkannya segala urusan duniawi lalu bertaubat dengan sepenuh hatinya. Ia melangkah di atas jalan Allah, dan memasrahkan diri kepadanya. Syakik al-Balkh sering berkata, aku adalah murid dari seorang hamba.
Hatim al-Asam mengisahkan, aku dan Syakik al-Balkah ikut berperang. Suatu hari terjadi pertempuran yang begitu seru. Kedua pasukan saling berbentur rapat dan yang kelihatan hanya ujung-ujung tombak saja. Sedang anak panah meluncur bagaikan hujan. Syakik al-Balkah berseru kepadaku, Hatim, bagaimanakah engkau menikmati pertempuran ini? Apa seperti malam terakhir ketika engkau bergaul bersama istrimu? Sama sekali tidak, jawabku. Dengan nama Allah, mengapa tidak? Syakik al-Balkah berseru. Begitulah yang kurasakan saat ini. Aku merasa seperti yang engkau rasakan malam itu di tempat tidurmu. Ketika malam tiba, Syakik al-Balkah membaringkan tubuhnya, dan dengan berselimutkan jubahnya ia pun tertidur. Sedemikian sempurna kepasrahannya kepada Allah, sehingga walau terkurung oleh pasukan musuh yang sangat banyak itu, ia masih dapat tertidur pulas. Suatu hari, ketika Syakik al-Balkah sedang memberikan ceramah, terdengarlah berita bahwa pasukan kafir telah berada di gerbang kota. Syakik al-Balkah segera menyerbu keluar, mengobrak-abrik pasukan musuh dan kembali ke tempat semula. Salah seorang muridnya menaruh seikat bunga di sajadahnya. Syakik al-Balkah memungut kembang-kembang itu lalu menciuminya. Melihat perbuatan Syakik al-Balkah ini, seorang yang tak tahu kejadian tadi berseru, pasukan musuh sudah berada di gerbang kota, tetapi imam kaum muslimin masih mencium-cium bunga. Si munafik hanya melihat bunga-bunga yang diciumi, tetapi tak melihat betapa orang-orang kafir telah dikucar-kacirkan, balas Syakik al-Balkah. Syakik al-Balkah mengadakan perjalanan ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Ketika sampai di kota Baghdad, Harun ar-Rasyid memanggilnya untuk menghadap. Setelah menghadap, bertanyalah Harun ar-Rasyid kepada Syakik al-Balkah, "Engkaukah Syakik al-Balkah, si pertapa?" "Aku adalah Syakik al-Balkah, tetapi aku bukan seorang pertapa," jawab Syakik al-Balkah. "Berilah petuah kepadaku," perintah Harun. "Jika demikian, dengarkanlah," Syakik al-Balkah memulai. "Allah yang Maha Besar telah memberi kepadamu kedudukan Abu Bakar, yang setia dan dia menghendaki kesetiaan yang sama darimu. Allah telah memberi kedudukan Umar, yang dapat membedakan kebenaran dari kepalsuan. Dia menghendaki, engkau dapat pula membedakan kebenaran dari kepalsuan. Allah telah memberimu kedudukan Utsman, yang memperoleh cahaya kesederhanaan dan kemuliaan. Dan dia menghendaki agar engkau juga bersikap sederhana dan mulia. Allah telah memberikan kepadamu kedudukan Ali, yang diberkahinya dengan kebijaksanaan dan sikap adil. Dia menghendaki agar engkau bersikap bijaksana dan adil pula." "Lanjutkanlah," pinta Harun. "Allah mempunyai tempat yang diberi nama neraka," Syakik al-Balkah meneruskan. "Dia telah mengangkatmu menjadi penjaga pintu neraka dan mempersenjatai dirimu dengan 3 hal. Kekayaan, pedang dan cemeti. Allah memerintahkan, dengan kekayaan, pedang dan cemeti ini, usirlah umat manusia dari neraka. Jika ada orang yang datang mengharapkan pertolonganmu, janganlah engkau bersikap kikir. Jika ada orang yang menentang perintah Allah, perbaikilah dirinya dengan cemeti ini. Jika ada yang membunuh saudaranya, tuntutlah pembalasan yang adil dengan pedang ini. Jika engkau tidak melaksanakan perintah Allah itu, niscaya engkau akan menjadi pemimpin orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu." "Lanjutkanlah," desak Harun lagi. "Engkau adalah sebuah telaga, dan anak buahmu adalah anak-anak sungainya. Apabila telaga itu airnya bening, niscaya ia tidak akan cemar, karena kekeruhan anak-anak sungai tersebut. Apabila telaga itu keruh, bagaimanakah mungkin anak-anak sungai tersebut akan bening? Lanjutkanlah. Seandainya engkau hampir mati kehausan di tengah padang pasir, dan pada saat itu ada seseorang menawarkan seteguk air, berapakah harga yang berani engkau bayar untuk mendapatkan air itu?" "Berapapun yang dimintanya," jawab Harun. "Bagaimana jika ia baru akan menjual air itu jika seharga setengah kerajaanmu?" "Aku akan menerima tawarannya itu," jawab Harun. "Kemudian andaikan air yang telah engkau minum itu tidak dapat keluar dari dalam tubuhmu sehingga engkau terancam binasa." Syakik al-Balkah melanjutkan, "Sesudah itu datang pula seseorang menawarkan bantuannya kepadamu. Akan kusembuhkan engkau, tetapi serahkanlah setengah dari kerajaanmu kepadaku, apakah jawabanmu?" "Akan kuterima tawarannya itu," jawab Harun. "Oleh karena itu, mengapa engkau membanggakan diri dengan sebuah kerajaan
yang harganya hanya seteguk air yang engkau minum, lantas engkau keluarkan kembali?" Harun menangis, dan melepas Syakik al-Balqah dengan penuh kehormatan. Kisah bersumber dari kitab Tazkiratul Aulia, yang ditulis oleh Syekh Fariduddin Attar. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Al-Haris bin Asad Al-Basri Al-Muhasibi. Dia dilahirkan di Basrah pada tahun 165 Hijriah 781 Masehi. Kemudian pindah ke Baghdad, ibu kota Bani Abbasiyah. Al-Muhasibi dibesarkan dari kalangan terkemuka. Keluarga yang terpandang dari segi ilmu dan kekayaan. Ketika masih kecil dia pindah ke Baghdad. Di sana dia belajar hadis dan teologi, atau ilmu kalam, bergaul akrab dengan para tokoh terkemuka, dan menyaksikan peristiwa-peristiwa penting pada masa itu. Haris al-Muhasibi adalah ulama, yang namanya sangat menonjol dalam bidang tasawuf di zamannya. Pada awal kehidupan intelektual al-Muhasibi, berkecimpung dan menggeluti ilmu hadis dan tasawuf, sehingga sangat matang dalam kedua ilmu tersebut. Al-Muhasibi menimba ilmu hadis dan fikih dari para ulama yang terkenal di zamannya. Di antaranya guru-gurunya dalam ilmu fikih ia belajar dengan Imam Syafi'i, Abu Ubaid Al-Kasami bin Salam, dan Qadi Abu Yusuf. Dan dalam bidang ilmu hadis ia belajar dengan Hashim, Syurai bin Yunus, Yazid bin Haran, Abu An-Nadar, dan Suwaid bin Daud. Beliau juga memberikan perhatian besar terhadap perkembangan politik dan kehidupan sosial, perkembangan pemikiran teologi Islam, ilmu kalam, di masanya. Diikutinya dengan seksama. Ia mempelajari dan memahami dengan baik pemikiran Mu'tazilah, Syiah, Khawarij, Jabariyah, dan Qadariyah. Sekalipun Al-Muhasibi tidak sependapat dengan aliran Mu'tazilah, namun aliran ini sangat mempengaruhi cara berpikirnya. Di antaranya menghargai akal dalam memahami agama untuk mencapai kebenaran. Dalam dua ilmu yang ia tekuni, ia juga menelaah perilaku dan ucapan-ucapan para zahid, ahli ibadah, yang hidup sebelumnya, seperti Hasan Basri, Ibrahim bin Adam, Daud Altai dan Fudail bin Iyad, dan juga pemikiran-pemikiran para zahid di zamannya seperti Syakik al-Balhi, Ma'ruf al-Karhi, Bishr Hafi, Zunnun al-Misri, dan Siri al-Sakati. Telaahnya yang begitu luas, yang menjadikan dirinya menjadi ulama yang sangat terkemuka di zamannya. Persaksian dari 3 orang penulis sejarah di belakangnya mengakui keluasan wawasan ilmu Al-Muhasibi, seperti Al-Qushairi yang menulis dalam bukunya Al-Risalah Al-Qushairiyah, menyatakan Al-Muhasibi adalah seorang ulama yang tidak ada bandingannya di zamannya, baik dalam bidang fikih maupun dalam bidang tasawuf. Al-Tamimi menggambarkan bahwa Al-Muhasibi merupakan imam kaum muslimin dalam bidang hadis, fikih, ilmu kalam, dan tasawuf. Dan Ibnu Khaldun menulis bukunya Al-Muqaddimah, mengakui Al-Muhasibi menghimpun ilmu fikih batin, ilmu fikih lahir, ilmu fikih wara, dan ilmu akhirat. Di samping ilmu-ilmu yang dimiliki Al-Muhasibi dalam bidang hadis dan fikih, ia juga menggeluti ilmu dalam bidang tasawuf, bahkan namanya sangat populer di kalangan para sufi. Haris al-Muhasibi adalah seorang ulama yang masyhur dalam ilmu usyul dan ilmu akhlak. Di samping itu beliau juga terkenal sebagai seorang guru kenamaan di Baghdad. Haris al-Muhasibi digelari Al-Muhasibi, karena dia suka mengadakan introspeksi kepada dirinya. Kata tersebut berasal dari konsep al-muhasabah, yakni mengingat kembali, atau melakukan evaluasi dengan penuh pertimbangan, secara terus-menerus pada hati nurani. Haris al-Muhasibi adalah pendiri aliran tasawuf Baghdad. Bergabung bersamanya sufi terkenal Junaid al-Baghdadi, Abu Hamzah al-Baghdadi, Abu Husain an-Nuri, Sari as-Sakati, dan para sufi lainnya. Al-Haris bin Asad al-Muhasibi menempuh jalan tasawuf, karena hendak keluar dari keraguan yang dihadapinya. Tatkala mengamati mazhab-mazhab yang dianut umat Islam, Al-Muhasibi menemukan kelompok di dalamnya. Di antara mereka, ada sekelompok orang yang tahu benar tentang keakhiratan, namun jumlah mereka sangat sedikit. Sebagian besar mereka adalah orang-orang yang mencari ilmu karena kesombongan dan motivasi keduniaan.
Di antara mereka terdapat pula orang-orang terkesan sedang melakukan ibadah karena Allah, tetapi sesungguhnya tidak demikian. Al-Muhasibi memandang bahwa jalan keselamatan hanya dapat ditempuh melalui ketakwaan kepada Allah, melaksanakan kewajiban-kewajiban wara dan meneladani Rasulullah. Menurut Haris Al-Muhasibi, tatkala sudah melakukan hal-hal yang di atas, maka seseorang akan diberi petunjuk oleh Allah, berupa penyatuan antara fikih dan tasawuf. Ia akan meneladani Rasulullah, dan mementingkan akhirat daripada dunia. Haris Al-Muhasibi di dalam ajaran tasawufnya, cenderung melakukan analisis dengan menggunakan logika. Sebagai contoh, mengenai analisisnya tentang pengertian rasa sedih, beliau menjelaskan sebagai berikut. Rasa sedih itu ada beberapa macam. Rasa sedih karena hilangnya sesuatu yang keberadaannya sangat disenangi. Rasa sedih karena khawatir tentang yang akan terjadi besok hari. Rasa sedih karena merindukan yang didambakan bisa tercapai ternyata tidak tercapai. Dan rasa sedih karena mengingat betapa diri menyimpang dari ajaran-ajaran Allah. Menurut At-Taftazani, dalam kalangan Sufi, barangkali dialah yang pertama kali membahas masalah akhlak dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Seperti latihan jiwa, taubat, rida, tawakal, takut, dan lain sebagainya. Dan dia adalah salah seorang sufi yang memadukan antara ilmu syariat dengan ilmu hakikat. Al-Ghazali berkomentar, Al-Muhasibi adalah orang terbaik dalam ilmu muamalah. Ilmu tentang pergaulan dengan Allah. Dialah yang memiliki keutamaan. Sebagai perintis dari semua pembahas tentang noda-noda dalam jiwa, dan penyakit yang menodai amal soleh. Haris Al-Muhasibi meninggal dunia di Baghdad pada tahun 234 Hijriah, 857 Masehi. Ajaran-ajaran dan tulisan-tulisannya memberikan pengaruh yang kuat dan luas kepada ahli-ahli teori sufi sesudahnya, khususnya kepada Abu Hamid Al-Ghazali. Banyak di antara buku-buku dan brosur-brosur yang ditulisnya dapat kita temui hingga kini. Yang terpenting di antaranya adalah Kitab Al-Riyayah. Haris Al-Muhasibi menerima warisan sebesar 30.000 dinar dari ayahnya. Serahkan uang itu kepada negara, kata Muhasibi. Kenapa? Orang-orang bertanya. Menurut sebuah hadis yang sahih, jawab Muhasibi, Nabi pernah berkata, bahwa orang-orang Qadariyah adalah orang-orang Majusi di dalam masyarakat kita. Ayahku adalah seorang Qadariyah. Nabi pun pernah berkata bahwa seorang Muslim tidak boleh menerima warisan dari seorang Majusi. Bukankah ayahku seorang Majusi dan bukan seorang Muslim? Perlindungan Allah sangat besar kepadanya. Apabila Muhasibi hendak meraih makanan yang diragukan kehalalannya, urat di belakang jari-jari tangannya akan mengejang, dan jari-jarinya tidak dapat digerakkan seperti yang dikehendakinya. Bila hal seperti ini terjadi, tahulah ia bahwa makanan itu diperoleh dengan tidak wajar. Junaid meriwayatkan, pada suatu hari, Harits mengunjungiku, tampaknya ia sedang lapar. Akan kuambilkan makanan untuk paman, kataku. Baik sekali, jawab Harits Al-Muhasibi. Aku pun pergi ke gudang mencari makanan. Kudapatkan sisa-sisa makanan, yang diantarkan kepada kami dari suatu perayaan perkawinan untuk makan malam. Kuambil makanan itu dan kusuguhkan kepada Harits Al-Muhasibi. Tetapi ketika Harits Al-Muhasibi hendak mengambilnya, tangannya mengejang tak dapat digerakkannya. Sempat ia memasukkan sesuap makanan ke dalam mulutnya, tetapi tidak bisa ditelannya walau bagaimanapun ia paksakan. Untuk beberapa lama dikunyah-kunyahnya makanan itu. Kemudian ia pun berdiri, pergi keluar, meludahkannya di serambi, dan permisi pulang. Di kemudian hari aku tanyakan kepada Harits Al-Muhasibi, apakah sebenarnya yang telah terjadi? Harits Al-Muhasibi menjawab, waktu itu aku memang merasa lapar, dan ingin menyenangkan hatimu. Namun Allah memberi isyarat khusus kepadaku, sehingga makanan yang diragukan kehalalannya tidak dapat kutelan. Sedang jari-jariku tidak mau menyentuhnya. Aku telah berusaha semaksimalnya untuk menelan makanan itu, tetapi percuma. Dari manakah engkau memperoleh makanan itu? Dari seorang kerabat, jawabku. Kemudian aku berkata kepada Harits Al-Muhasibi, tetapi sekarang ini maukah engkau datang ke rumahku? Baiklah, jawab Harits Al-Muhasibi. Aku pun pulang bersama Harits Al-Muhasibi.
Di rumah kukeluarkan sekerat roti kering dan kami pun segera memakannya. Harits al-Muhasibi kemudian berkata, makanan yang seperti inilah yang harus disuguhkan kepada para guru sufi.